Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Surat Al-Ankabut ayat 57. Bapak Ibu, saudara sekalian jemaah sholat asar, ayat yang singkat ini kita jadikan bahan kajian ceramah asar ini sekitar 7 sampai 10 menit. Ayat tersebut saya ulang kembali untuk membacakan kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Sesungguhnya makhluk yang bernyawa itu pasti mengalami atau merasakan kematian, kemudian kepada kamilah mereka dikembalikan. Dari ayat ini kita ambil topik kajian ini, perbanyaklah mengingat kematian, karena ada alasan 9 macam kita harus sering mengingat kematian. Jadi ada 9 alasan kita sering mengingat kematian, karena kematian itu bukanlah hal dari akhir dari segala-galanya, tapi mungkin dari awal laporan pertanggungjawaban kita kepada Allah. Kalau kita lihat ayat dan hadis, 9 alasan kita sering mengingat kematian mungkin hanya bisa disampaikan pada kesempatan kali ini 3 atau 2, karena mengingat waktu hanya 7 menit sampai 10 menit. Pertama, kata Allah, kamu sering mengingat kematian karena setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Jadi tidak ada di antara kita ini yang tidak merasakan, tidak mati, karena ya masing-masing kita ini adalah bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita harus sering mengingat kematian karena mati itu tidak bisa ditunda dan tidak bisa diperlambat. Kita lihat ayat dalam surat Al-A'raf nomor 34, apa katanya? Likulli ummatin ajal iza jaa ajaluhum la yastaqdiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu pasti merasakan kematian, dan apabila datang kepada salah seorang di antara kamu ajal itu tidak bisa diperlambat dan tidak bisa juga dipercepat. Bapak dan Saudara sekalian, kita tidak pernah mendengar ada ayat, ada hadis, ada kisah atau ada cerita dari mubalik dari ulama kita sejak dulu sampai sekarang
Israel melapor kepada Tuhan, mohon maaf ya Allah, lupa kita mencabut nyawa seseorang yang berada di tengah laut, tinggal sendiri di pulau yang sepi. Karena itu lupa wak Tuhan, tidak pernah hadir. Artinya dari 7 miliar jumlah manusia, ditambah mungkin binatang yang bernyawa itu lebih, itu sudah jelas kematiannya, sudah jelas tanggalnya, sudah jelas jamnya, dan sudah jelas tempatnya gitu. Tentu jumlah malaikat Israel itu tentu lebih banyak dari jumlah manusia dan jumlah binatang. Karena tidak pernah lupa, tidak pernah terlambat, tidak pernah kecepatan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sering mengingat kematian, karena kematian itu tidak bisa ditunda 1 detik pun, atau tidak bisa juga diperlama agak 5 detik. Karena itu hanya kita mengingat bahwa kita pada satu ketika akan mengalami kematian. Suddenly, tiba-tiba. Itu kedua. Ketiga, kenapa kita harus sering mengingat kematian? Kuburan adalah tempat yang mengerikan. Jadi kuburan ini tempat mengerikan, sempit. Kalau ada di antara Bapak dan saudara sekalian sudah pernah dan sering mengantar mayat atau meletakkan jenazah, memasukkan jenazah ke liang kubur, kalau tidak membawa kesadaran, begitu sempitnya, begitu ngerinya, saya kira itu sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Nah, untuk mengingat kengerian ini dalam kubur, saya ingat salah satu lagu Rhoma Irama yang berjudul Sebujur Bangkai. Jadi sebujur bangkai ini bukan yang dilakukan oleh Tia. 4 tahun ini sudah didengar orang 144 juta orang mendengar lagu Sebujur Bangkai. Penyanyikah yang cantik? Tidak. Rhoma Iramanya kah? Tidak. Tapi syairnya ngeri, syairnya itu. Saya coba bacakan syair ini. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Itu sudah mulai ngeri gitu. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang dulu dipuja-puja kini bangkai, tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Sudah mulai ngeri, Pak. Terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan permata, bermandikan cahaya, tapi kali ini di dalam kuburan gelap, pekat, mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang yang sudi menyentuhnya. Sudah ngeri lagi, Pak. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.